Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita bersama-sama mengikuti rangkaian Prapaskah sampai hari Jumat Agung, kemudian kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke sorga, sekarang kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tema yang mau kita bersama-sama renungkan adalah Babel memisahkan, Pentakosta menyatukan. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa Menara Babel yang dicatat di dalam kitab Kejadian adalah peristiwa yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Sedangkan peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul Pasal 2 adalah peristiwa yang menyatukan manusia dengan sesamanya. Apa yang membuat Menara Babel itu bisa memisahkan manusia dengan sesamanya? Padahal kalau tadi kita dengarkan Kejadian pasal 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Kalau bahasa sudah satu, gampang sekali membuat manusia itu bersatu. Betul? Sudah satu bahasa, satu logat pula. Apa yang sulit untuk menyatukan manusia? Justru yang sering kali membuat manusia salah paham dan terpisah dengan sesamanya adalah karena perbedaan bahasa. Seringkali kan begitu. Contohnya ya, saya pertama kali ke Cirebon itu waktu praktek di GKIM Saron di Jalan Kalibaru sana ya. Saya waktu itu tidak bisa bahasa Cirebon, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya diajak ke pasar oleh Ibu Yeti, TU-nya ya. Nah di jalan ada seorang pedagang itu menawarkan dagangannya. Namanya juga ditawarkan ya. Lalu Ibu Yeti bilang gini, beli Mang, beli gitu ya, beli. Karena dia bilang beli, ya saya berhenti. Pikir saya, dia mau beli dagangan dari orang itu. Tapi bukannya berhenti, Ibu Yeti itu jalan terus gitu ya. Saya bingung. Betul loh, waktu itu saya bingung. Ini orang gimana sih ya, bilang beli tapi jalan terus. Kan kasihan gitu ya pedagangnya. Ya, sudah nungguin, sudah dibilang mau beli, tapi dianya terus jalan. Lalu saya bilang begini sama Ibu Yeti ya, Bu Yeti, katanya Ibu mau beli dagangan orang tadi, kenapa Ibu jalan terus? Lalu dia jawab begini, saya tadi nggak bilang mau beli dagangan dia. Loh Ibu tadi bilang, Mang beli, Mang beli gitu ya. Oh beli itu artinya tidak. Kalau mau membeli barang dagangan, kita ngomongnya apa ngomongnya? Tuku ya. Tuku gitu ya. Wah saya baru mengerti ya. Ternyata bahasanya sama, artinya bisa beda. Itulah bahasa Bapak Ibu Saudara ya. Bahasa yang berbeda-beda seringkali membuat manusia dengan sesamanya itu salah paham dan akhirnya terpisah satu sama lain. Dan memang akhirnya bahasa itulah yang membuat manusia di zaman Menara Babel terpisah satu dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sebenar-benarnya apa yang membuat manusia itu jadi berbicara dengan banyak bahasa sehingga mereka terpisah satu sama lain? Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata ada dosa tersembunyi di balik pembangunan Menara Babel. Dosa apa itu? Dosa itu adalah berupa keinginan untuk menguasai dunia sehingga nasib manusia itu terlepas dari Allah.
Manusia itu berencana membuat mereka jadi satu organisasi, satu kuasa, dan mereka bisa berhasil membuat sebuah tatanan di mana mereka semua bisa menguasai sampai ke langit. Ya, zaman itu belum ada ilmuwan sih ya. Mereka nggak tahu kalau di atas langit itu masih ada alam semesta yang luas begitu ya. Dipikirnya kalau sudah bikin bangun menara sampai ke atas itu mereka bisa sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara, pembangunan menara Babel itu dilandasi kesombongan dan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi dasarnya itu ada kesombongan, ada keangkuhan, ada keinginan untuk lepas dari Tuhan, berontak dari Tuhan, hidup menurut aturan diri sendiri. Sebab itu Allah lalu membinasakan usaha ini dengan memperbanyak bahasa mereka, sehingga mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Jadi dosa keangkuhanlah yang membuat Babel itu memisahkan manusia dengan sesamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu sudah menyatukan manusia dengan sesamanya. Manusia itu yang tercerai-berai oleh berbagai bahasa, yang tercerai-berai karena keangkuhan, bisa bersatu karena pekerjaan Roh Kudus. Bersatu karena Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus itu bisa membuat para rasul itu bisa berbicara dengan bahasa orang-orang yang waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem. Bukan bahasa roh ya. Bapak Ibu Saudara jangan salah. Kisah 2 itu para rasul bicara bukan dengan bahasa roh yang gak jelas apa artinya. Tapi mereka itu bicara dengan bahasa orang-orang, terutama orang Yahudi, yang waktu itu datang ke Yerusalem dari berbagai daerah, ya, di mana mereka waktu itu mau merayakan Pentakosta. Para rasul itu memuliakan Allah. Mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus yang sudah mati, bangkit dari kematiannya. Dan Roh Kudus itulah yang menyatukan mereka dari berbagai pelosok, berbagai bahasa, berbagai latar belakang untuk mengerti karya Allah yang menyelamatkan umat manusia segala bangsa dalam diri Yesus Kristus. Ketika manusia itu mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya, manusia itu berhenti berseteru dengan sesamanya. Manusia berhenti berperang. Manusia hidup di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang ini perbedaan bahasa sudah bukan masalah lagi buat manusia. Ya, kalau kita tidak mengerti bahasa orang Amerika, orang China misalnya ya, yang di Tiongkok sana, kita bisa lihat dari Google Translate. Ya, anak-anak sekarang bisa belajar bahasa Mandarin ya, seperti Johan, Chelsea begitu ya. Belajar Mandarin dari mana? Bisa lihat dari Google Translate. Banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang begitu canggih, yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jadi sebenarnya bahasa itu bukan jadi kendala lagi sekarang ini. Tapi kenapa manusia masih hidup terpisah satu dengan lainnya? Kenapa masih ada perang? Kenapa manusia itu susah bersatu? Karena manusia itu mengikuti semangat Babel, bukan semangat Roh Kudus. Semangat Babel itu mengedepankan ego, kesombongan diri, keangkuhan hidup. Semangat Babel itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari dosa manusia. Jadi, kalau di gereja ini semangatnya adalah semangat Babel, maka gereja itu akan terpecah belah. Umatnya akan saling berseteru satu sama lain. Kalau kita ke gereja dengan semangat Babel,
maka pelayanan di gereja itu akan dilakukan demi cari nama, ya, supaya dipuji, supaya dihargai, dihormati orang. Itu yang terjadi ketika orang membangun Menara Babel, supaya mendapat nama. Begitu tidak ada yang menghargai pelayanan kita, kita kecewa, kita berhenti melayani. Pelayanan kita akan hancur kalau kita melayani dengan semangat Babel. Menara Babel sudah membuktikannya. Tapi kalau kita ke gereja dengan semangat Roh Kudus, maka semangat yang dibawa itu adalah semangat persatuan. Karena Roh Kudus itu mengajar kita supaya kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang mana? Saling merendahkan diri, ada rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun. Dengan ajaran Kristus ini kita bisa bersatu di dalam gereja maupun keluarga. Persatuan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan umat manusia ini. Suami istri yang berbeda karakter dan latar belakangnya bisa bersatu di dalam pernikahan karena ada Roh Kudus yang menyatukan. Sebab itu keluarga-keluarga Kristen bisa bertahan dalam pernikahan sekalipun sulit, karena ada Roh Kudus di sana yang mempersatukan, menguatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak gampang menyatukan manusia yang berbeda suku dan bahasanya. Betul ya? Nggak gampang sama sekali. Kita jangan bicara suku Indonesia deh ya. Suku Indonesia itu banyak ya, bermacam-macam bahasanya. Kita bicara sesama orang Tionghoa saja ya. Sesama orang Tionghoa saja belum tentu bisa bersatu. Orang Tionghoa di Jawa tidak suka orang Tionghoa di Medan. Saya ingat mama saya itu begitu kami masuk usia pemuda selalu mengingatkan, "Entar lu kalau nikah jangan sama orang Medan ya. Awas lu nikah sama orang Medan." "Kenapa sih mah?" "Pokoknya jangan. Mama nggak suka." Kok mama saya bisa tahu orang Medan itu nggak baik ya? Tapi begitu saya ketemu orang-orang Kristen Medan di GKI Bungur, di GKI Kanaan, di GKI Jatinegara, mereka ternyata baik-baik dan cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka setia melayani di gerejanya masing-masing. Mereka jadi berkat buat jemaat di mana mereka berada. Kerjaan siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang mempersatukan. Semangat Roh Kudus itu mempersatukan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki semangat Roh Kudus yang mempersatukan ini? Bapak Ibu Saudara, apakah kita ingat pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga? Apa pesan Tuhan Yesus? Lukas 24 ayat 49, di situ dikatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi." Mereka harus tinggal di Yerusalem. Lalu selama di Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Kisah 1 ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati dalam doa untuk memelihara persatuan. Kita itu harus berdoa dengan tekun dan sehati. Kenapa mesti berdoa? Karena dengan berdoa kita itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita belajar tunduk kepada Tuhan, bukan meninggikan diri seperti orang-orang yang membangun Menara Babel. Hati ditundukkan, belajar taat, belajar mendengar, peka pada pimpinan dari Roh Kudus. Keluarga yang suka berdoa, yang tekun berdoa, membaca firman Tuhan, akan jadi keluarga yang bersatu.
karena Roh Kudus hadir di sana mempersatukan. Gereja yang berdoa, yang tekun sehati bersama-sama berdoa akan mengalami karya Roh Kudus. Gerejanya penuh damai sejahtera, umatnya bertumbuh imannya, dan banyak jiwa dimenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara, persatuan yang dikerjakan Roh Kudus itu bukan berarti membuat kita jadi seragam. Tidak, ya. Bersatu itu bukan berarti kita harus seragam, sama semuanya. Tidak seperti itu. Persatuan yang dikerjakan Roh Kudus itu adalah persatuan dalam perbedaan. Kita boleh berbeda. Roh Kudus sendiri pun memberi karunia pada tiap orang tidak sama. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersatu dalam semangat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memampukan kita untuk bersatu. Bapak Ibu pernah lihat saksofon? Coba lihat. Ya, ini dia saksofon ya. Kapan saksofon ini bisa berbunyi? Ditiup ya, waktu kita meniupnya. Orang yang memainkan saksofon itu harus meniupkan dulu hembusan nafasnya ke dalam saksofon ini, barulah saksofon ini bisa berbunyi. Nada-nada yang dimainkan akan mengalun menjadi sebuah lagu yang indah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Roh Kudus seperti tiupan nafas dari pemain saksofon. Begitu Roh Kudus itu lewat doa ya, menghembuskan semangat persatuannya di dalam keluarga, di dalam gereja, maka semua orang bisa bersatu, hidup jadi berkat, memuliakan Tuhan Yesus, dan kita semua akan mengalami hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita terus memelihara semangat Roh Kudus yang mempersatukan dalam kehidupan keluarga juga gereja kita.